Peristiwa penting yang terjadi pada waktu kepemimpinan Abdul Muthalib bin Hashim, itu terjadinya yang kita kenal dengan pasukan atau perang gajah. Peristiwa perang gajah adalah salah satu kejadian yang paling monumental dalam sejarah sebelum datangnya Islam, yaitu datangnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu menurut sejarah 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini diabadikan secara khusus dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Fil, itu Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yuj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Gambaran sejarah atas peristiwa ini, itu peristiwa terjadinya perang gajah atau pasukan gajah. Secara kronologis, itu latar belakang dan motif Abraha, yaitu seorang gubernur Yaman yang ditunjuk oleh Raja Najasyi, yaitu penguasa kerajaan Ethiopia pada waktu itu. Abraha adalah seorang Kristen yang fanatik. Ia melihat bahwa Mekah dengan adanya Ka'bah itu menjadikan kota Mekah menjadi pusat ziarah, jadi pusat perdagangan dan kehormatan bagi seluruh bangsa Arab. Hal ini membuatnya merasa iri, merasa hasut, dan bertekad untuk mengalihkan perhatian orang Arab dari Ka'bah ke Yaman. Untuk mencapai tujuannya ini, akhirnya Abraha membangun sebuah gereja yang sangat megah di daerah San'a, Yaman sana, yang akhirnya dia beri nama Al-Qolis. Tujuannya apa? Tujuannya dia berharap dengan adanya gereja yang megah ini bisa menyaingi Ka'bah dan menjadi tujuan ziarah baru bagi bangsa Arab. Ia kemudian gencar mempromosikan Al-Qolis, bangunan ini, dan mengancam siapapun yang tidak mengunjunginya diancam oleh Abraha ini. Hal-hal yang menjadi pemicu kemarahan Abraha yaitu rencana Abraha ini tidak semulus apa yang ia inginkan, dan rencana Abraha ini tidak diterima oleh bangsa Arab. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ada seorang pria dari Bani Kinana, sebagai bentuk protesnya dan penghinaannya terhadap Al-Qolis, yaitu bangunan yang telah dibangun oleh Abraha ini, dia menyusup ke dalam gereja ini dan mengotori bagian dalamnya. Menurut riwayat, mengotori dengan kotoran manusia. Perbuatan ini akhirnya membuat Abraha ini sangat marah, sangat murka. Ia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah di Mekah sebagai bentuk pembalasan.
Akhirnya apa? Akhirnya Abraha melakukan persiapan dan perjalanan untuk tujuannya, yaitu menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Abraha akhirnya menyiapkan pasukan yang sangat besar. Menurut riwayat, pasukan tersebut berjumlah puluhan ribu pasukan yang tidak dapat ditandingi oleh suku Arab manapun pada waktu itu. Yang paling menonjol, yang paling mencolok yaitu dari pasukan ini keberadaan dengan adanya gajah-gajah perang yang didatangkan dari Afrika, gajah yang sangat besar-besar sebagai simbol kekuatan dan dominasi yang tak terkalahkan. Gajah yang terbesar dari pasukan ini dinamakan Mahmud. Gajah ini yang langsung ditunggangi oleh Abraha sendiri. Pasukan besar ini mulai bergerak dari Yaman menuju Mekah, dan sepanjang jalan mereka berhadapan dengan beberapa perlawanan dari suku-suku Arab yang menolak rencana Abraha ini. Namun semua perlawanan dari bangsa-bangsa Arab, suku-suku Arab yang dilalui oleh Abraha ini berhasil ditaklukkan oleh Abraha. Terus kedatangan Abraha di Mekah, setiba Abraha ini dan pasukannya tiba di perbatasan Mekah, ia memerintahkan pasukannya untuk merampas harta benda penduduk, termasuk dia merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu Abdul Muthalib adalah pemimpin kota Mekah. Abdul Muthalib kemudian mendatangi Abraha untuk bernegosiasi dengan Abraha. Abraha yang melihat kedatangan Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin terhormat, pemimpin Mekah yang terhormat, mengira ia akan memohon agar Ka'bah tidak akan dihancurkan. Namun sebaliknya, apa yang menjadi jawaban Abdul Muthalib ini mengejutkannya. Ia tidak membahas tentang Ka'bah. Di sini Abdul Muthalib tidak membahas tentang Ka'bah, melainkan hanya meminta kepada Abraha untuk mengembalikan unta yang telah dirampasnya. Abraha akhirnya terkejut dengan jawaban Abdul Muthalib, dan Abraha berkata, "Aku datang untuk menghancurkan rumah suci yang kau dan leluhurmu agungkan, dan kau hanya meminta untamu." Ini kata Abraha. Abdul Muthalib menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan, "Aku adalah pemilik unta-unta ini. Adapun Ka'bah yang akan kau rubuhkan, ia memiliki pemilik yang akan menjaganya sendiri." Itu jawaban dari Abdul Muthalib. Mendengar jawaban ini, akhirnya Abraha mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Setelah itu Abdul Muthalib kembali ke Mekah dan memerintahkan seluruh penduduk untuk mengungsi ke bukit-bukit di sekitar Mekah. Sambil berdoa, Abdul Muthalib dan menyerahkan sepenuhnya perlindungan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari yang ditentukan oleh Abraha akhirnya
menentukan hari untuk penyerangan. Abroha memerintahkan pasukannya untuk maju, namun ketika gajah-gajah yang diarahkan menuju Ka'bah ini tiba di perbatasan, mereka tiba-tiba menolak untuk bergerak maju. Bahkan gajah yang terbesar yang bernama Mahmud yang ditunggangi oleh Abraha sendiri itu pun berlutut dan tidak mau beranjak untuk maju, meskipun gajah-gajah tersebut dipaksa dan dipukul untuk maju. Gajah-gajah tersebut tidak mau bergerak. Di saat itulah Allah mengirimkan azabnya dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu kecil yang terbuat dari tanah sijil. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu tersebut tepat di atas pasukan Abroha. Setiap prajurit yang terkena batu, tubuhnya akan hancur lebur. Seluruh pasukan termasuk Abraha binasa secara tragis pada waktu itu, secara mengenaskan. Kejadian ini dilihat oleh orang-orang Quraisy yang pada waktu itu orang-orang Quraisy ini berpencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi di atas gunung karena takut invasi atau penyerangan pasukan Abraha ini. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah tidak pada melihat kamu apa yang telah dilakukan Tuhanmu bi ashabil fil terhadap pasukan gajah ini. Ini kejadian ini dilihat oleh orang-orang Quraisy. Setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti itu, akhirnya orang-orang Quraisy yang tadinya mengungsi di atas gunung kembali ke rumah dan keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yang menunjukkan bahwa Ka'bah adalah rumah suci yang berada di bawah perlindungannya. Beradaan Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tahun yang sama menambahkan makna spiritual dari peristiwa ini. Seakan-akan menjadi pendahulu bagi kedatangan seorang Rasul yang akan membawa cahaya bagi seluruh